Hari Jumat kemarin saya dijemput jam 10 pagi dari kantor ke Jakarta. Akhirnya saya tidak bisa hadir dalam ibadah doa. Sampai jam 10 malam baru sampai di rumah. Saya minta maaf kepada saudara semua yang ada pada malam itu. Saya dengar hanya 2 orang yang datang, tapi tidak apa-apa atau tidak ada. Hari ini saudaraku kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu tentang agenda Tuhan bagi masa kesukaran. Saya ulangi lagi, agenda Tuhan bagi masa kesukaran, masa pandemi. Kita akan baca itu di dalam Yohanes 15. Saya akan pintaskan ini Yohanes 15, saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan, saudara. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yang kedua, silakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat buah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampurkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah kamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu pengusaha pokok anggur. Allah itu adalah pengusaha pokok anggur itu. Dan Yesus pokoknya, dan murid-muridnya adalah yaitu kita sekalian yang murid-murid Tuhan. Ini adalah cara-caranya. Cara yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan agar banyak berbuah. Saya ulangi, cara yang tidak berbuah akan dipotong. Saya lihat mana
Satu lagi sudah pulang Ibu. Putra. Ya. Baik. Cara yang tidak berbuah akan dipotong, akan dikerat. Dan yang kurang berbuah akan dibersihkan. Haleluya. Kenapa sehingga banyak orang Kristen harus mengalami banyak persoalan, banyak kesusahan? Karena saudaraku yang kekasih, mereka itu harus dibersihkan. Mereka itu harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Supaya mereka berbuah. Jadi saudaraku, mereka yang malas-malas beribadah harus dibersihkan juga. 1 bulan 2 kali baru datang, 1 bulan sekali baru datang. Kadang mau ya. Harus dibersihkan agar supaya mereka itu dapat berbuah. Semua umat manusia di dunia, saya ulangi, banyak mondar mandir kasihan. Semua umat manusia di dunia alami masa COVID. Namun saudaraku, banyak manusia yang tidak berdaya, banyak manusia yang akhirnya ya ketakutan, tidak ada pengharapan, hidup di dalam penuh dengan kekhawatiran. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Itu orang yang di dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, hendaklah kamu kuat. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Seluruh dunia mengalami COVID. Tetapi Tuhan mau agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat untuk menghadapi. Karena apa? Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tadi Tuhan sudah banyak berbicara untuk kita. Aku segera datang mengatakan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita perlu bertanya pada diri kita, seberapa kuat kekuatan kita? Seberapa kuat kekuatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Dalam kita hadapi COVID ini, apakah kita memiliki keyakinan atau iman yang kuat, kokoh
di dalam Tuhan Yesus Kristus? Itu pertanyaan datang kepada diri kita sendiri. Dan pertanyaan ini datang kepada masing-masing kita. Mana Pak Bambang? Jangan ngumpet-ngumpet. Saya perlu lihat mukanya. Ini yang ketinggian, Pak. Nah, itu memang ketinggian. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa kuat saudara menghadapi tantangan hidup ini? Seberapa kuat? Firman Tuhan berkata, Yohanes 5 ayat 15 ayat 1 sampai 18 yang kita sudah baca. Tuhan Yesus adalah pokok sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu kita harus kuat. Bagaimana agar supaya kita kuat? Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Dan melekat terus. Nempel terus sama Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak nempel sama Tuhan, maka akhirnya sama seperti sudah mau putus itu ranting dari pokok, akhirnya sedikit cerit dapat berkatnya. Coba saudara ya pikirkan. Ada yang tidak sungguh-sungguh nempel pada pokok itu. Ada sudah berusaha setengah mati, hampir mati, tetapi sedikit saja berkat. Pepatah yang dikatakan oleh pendeta Yakub Nahwai, doktor, dia katakan banyak berdoa banyak berkatnya, sedikit berdoa sedikit berkatnya, dan tidak berdoa tidak ada berkat. Halo? Banyak berdoa banyak berkatnya. Ada orang kaya berkata, gua gak perlu Tuhan, gua udah kaya, udah punya segalanya, buat apa? Gak butuh Tuhan. Jangan salah, uangnya itu sebentar lagi habis. Ada seorang pengusaha, dia cerita kepada saya, Pak, saya dulu punya 5 perusahaan. Terus sekarang saya ditipu sama teman-teman pengusahanya yang lain. Akhirnya sekarang saya miskin. Bagus. Dia percaya Tuhan. Saya jangan percaya Tuhan. Gak pernah ke gereja, gak pernah juga ke wihara. Ya, biasa-biasa saja, seperti sebagaimana adanya. Sekarang saya baru pikir, yang penting saya ada makan, pakai ya cukup lah. Saudaraku, jangan sampai dihancurin dulu, baru bertobat. Apalagi yang sudah hancur, jangan pergi, mari dan lekatkan lagi dirimu kepada Tuhan. Haleluya. Lekatkan lagi dirimu kepada pokok itu, supaya pokok itu bisa memberikan mensuplai makanan kepadamu sehingga engkau berbuah. Haleluya. Yohanes 1 ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Sebagai murid Tuhan Yesus mau agar kita selalu melekat kepadanya. Halo. Sebagai murid Tuhan Yesus mau agar supaya kita selalu melekat kepadanya. Masih minggu depan lagi ada kepastian, ngapain sekarang? Gue malas Itu tanda-tanda bahwa itu ranting itu udah mulai apa? Sedikit patah dia. Hati-hati loh. Hati-hati.
Ada yang sudah punya pekerjaan, jangan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku banyak perusahaan yang tutup. Banyak yang di PHK sekarang. Dan perusahaan entah mau bikin apa, mereka sudah tidak tahu lagi. Hari-hari ini, karena apa? Tidak naik bersama Tuhan. Tapi kalau engkau dan saya naik bersama Tuhan, apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Haleluya. Yang hanya kerja di rumah atau kerja di rumah? Tahu. Online. Online juga nggak keluar-keluar. Bukan online itu ojek, bukan. Online jualan pasti berhasil. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, itu sangat mudah. Dagang buah pun sangat mudah. Dan Tuhan kasih memberkati. Asal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus dapat terus sama Tuhan, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai dan 8 katakan, Allah Bapa akan dipermuliakan jika kita berbuah lebat. Haleluya. Amin. Allah Maha supaya Anda dan saya berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita harus nempel terus sama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita dapat berbuah lebat. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dikatakan, yang disebut dengan buah rohani adalah buah sukacita dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus. Buah sukacita. Orang kaya belum tentu punya sukacita, saudaraku. Betul itu. Tapi anakku Elizabeth sukacita terus dia. Amin. Makanya kencang dia suara. Walaupun tidak ada order masuk, Pak, gimana sih Pak? Berdoa saja. Urusan itu sama Tuhan, bukan urusan sama Bapak. Haleluya. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu, sangat Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Asal engkau sesuai seturut kehendak Tuhan, terus lengket pada pokok itu. Yesus di dalammu dan Yesus juga ada di dalamku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Mintalah, ayat 7 katakan. Mintalah apa saja yang kau minta, aku akan berikan kepadamu. Coba baca ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Sama-sama baca itu supaya menjadi iman di dalam hidupmu. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Amin. 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 Menjadi satu gol. Menjadi satu gol kepada kita, supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
memberi sukacita penuh. Dia adalah sumber sukacita itu. Yohanes 15 ayat 11. Coba baca itu. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu bukan kabar kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dengan istri semakin hari semakin tua. Tapi saya selalu menggoda dia, dia juga menggoda saya. Jadi main senggol-senggolan setiap hari. Kita lagi dia udah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ya bagus, saya berikan bersyukur karena dia bisa bersukacita. Begitu juga suami istri, halo. Walaupun sudah tua tetapi saja harus cinta, amin. Apalagi yang masih muda-muda, jangan suka baku sedu. Tahu baku sedu? Apa tahu? Tahu itu bahasa timur ya? Hah? Baku senggol, senggol lah. Oh, ini. Begitu juga dengan Nona Dedi, Nona lagi, Ibu Dedi dengan Pak Mama. Itu jadi senang dia dipanggil Nona. Rupanya masih main-main mata. Saudaraku yang kekasih, bukan saja sumber sukacita, ya, tapi saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia itu adalah Immanuel yang akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Haleluya. Yohanes Matius pasal 1 ayat 23 berkata, Akulah, ialah Immanuel, bukan Bambang Immanuel, Dia Yesus Immanuel. Haleluya. Yang menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Haleluya. Namanya Bambang Immanuel. Balik, Ya, balik, apa? balik. Immanuel Bambang berbalik ya. Puji Tuhan, bagus. Matius pasal 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Haleluya. Asal engkau dan saya melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Wahyu pasal 3 itu yang berkata, ya, kamu tidak panas atau dingin, suam-suam kuku, aku akan muntahkan kamu keluar dari mulutku. Mengerikan, najis, saudaraku. Kalau sudah muntah itu berarti najis betul. Oleh sebab itu saudaraku harus teguh, terikat dengan Dia. Hari Minggu kalau nggak sakit datang ibadah, haleluya. Sakit kepala sedikit datang ibadah, maka saya sembuh. Ada suami istri, suami yang tidak mau beribadah, suami istrinya juga ikut tidak mau beribadah. Ada suaminya takut COVID, istrinya juga ikut takut COVID. Kasihan jadinya saya bingung. Tuhan, mereka ini bagaimana? Kita sudah doa, tapi ya begitu saja. Itu artinya Tuhan sudah urusan. Jangan sampai Tuhan marah sama mereka. Haleluya. COVID menyakitkan, tetapi firman Allah ya membawa pengharapan. COVID menyakitkan, haleluya. Hari Selasa kemarin saya sudah disuntik COVID. Vaksinnya. Itu COVID yang sudah dimakan jadi disuntik. Jadi disuntik COVID lah. Ya vaksin lah. Ibarat apa itu nggak ada urusan. Sudah 4 kali saya pergi ke dokter mau vaksin, dokter bilang bapak jantung tidak bisa. 4 kali. Yang tadi kemarin yang keempat, bapak ada jantung? Ya ada, tapi sudah sembuh.
Bapak punya ini 50 per 80. Per 90. 150 per 90 tensinya. Bapak nggak bisa? Tidak, harus bisa. Akhirnya langsung disuntik saudara. Gitu lah. Sebenarnya saya malas untuk disuntik begitu. Tetapi mau bilang apa lagi? Ya saudara, yang menjadi promotornya itu RT di sini, jadi dia yang antar itu semuanya datang dan bilang, Pak Pendeta jangan lupa. Ya, tidak lupa. Sama akhirnya istriku juga disuntik. Berapa kali diperiksa dia itu? 4 kali ya. Diperiksa kompetensi. Saudaraku disuntik. Dan bagi saudara yang belum disuntik, yang berapa orang di sini yang belum disuntik? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 anak, 7, 8. Oke. Dalam minggu depan ini BKSD mengadakan suntik vaksin. Belum boleh. Hah? Kalau lama belum boleh. Mau Bambang boleh atau boleh ya itu urusan Bambang. Tadi nanti kita lihat saja. Ya yang belum divaksin nanti waktunya saya akan masukkan ke WA grup supaya semua bisa ikut vaksin. Ada 8 orang, 10 orang gratis. Gratis di sini, gratis. Baik. Covid menyakitkan, tetapi firman membawa pengharapan. Orang yang sering membaca Alkitab, orang yang sering membaca Alkitab secara teratur, nilainya lebih tinggi, pengharapannya 33 poin. Pengharapannya 33 poin. Haleluya. Miliki kebahagiaan serta kepuasan hidup. Kalau orang yang suka baca firman dan melakukannya, mengimaninya, maka dia punya poinnya 33. Sedikit amat ya. Saudara, dan dia memiliki kebahagiaan serta kepuasan hidup. Baru kok nilainya 33 poin saja, udah seperti itu. Oleh sebab itu saudara, diminta agar supaya Anda dan saya terus membaca firman Tuhan dan menyelidikinya, mendengarkan firman Tuhan, maka poin Anda akan mantap di hadapan Tuhan dan engkau akan memiliki kebahagiaan serta kepuasan hidup. Saudara, kenapa sehingga ada terus kesulitan di dalam kehidupan kita orang percaya? Karena tidak puas. Karena apa? Halo, karena apa? Jangan ngobrol di belakang. Karena apa? Tidak puas. Kalau sudah tidak puas dengan hidup ini, apapun yang engkau makan, walaupun makan ayam panen sekalipun gak puas. Tetapi kalau orang yang berdekat dengan Tuhan dan terus mensyukuri apa yang Tuhan berikan, maka walaupun makan tempe saja, maka jadilah 4 sehat 5 sempurna, dan dia sehat, selalu sehat, karena Tuhan Yesus bersama dengan dia. Haleluya. Saya ini pusingnya kenapa? Saya ini bingung. Saya makan ditakar saudara, makannya dikit ditakar lagi, terus makannya sama tempe saja. Tetapi 1 bulan ditimbang naik 1 kilo. Jadi sekarang sudah 69 kilo. Dari 60 kilo sampai sekarang sudah 69 kilo. Saya pusing tunjukkan diri. Jadi
Ini bagaimana caranya agar supaya saya bisa kurus? Aduh, pusing saya. Saya mau kurus seperti Bambang, tetapi tahu bagaimana caranya itu? Itulah. Tapi bagaimana caranya saya juga nggak ngerti. Hah? Haleluya. Saudara, yang penting kita memiliki kepuasan hidup karena Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga akhirnya saudara, soal COVID apapun yang menimpa diri kita, saudaraku, kekuatan dan mental kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak takut untuk bertatap muka, pakai masker segala lagi. Tidak takut, karena Tuhan beserta kita. Haleluya. Selama ibadah, saudara, ada pakai masker? Hah? Di sini karena engkau nempel dengan Tuhan, maka penyakit tidak akan nempel kepadamu. Haleluya. Karena ada Tuhan Yesus yang memberkati kita. Hidup kita adalah sebuah proses. Hidupmu dan hidupku adalah sebuah proses. Saat pandemi ini bagi orang luar adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Mereka berkata ini adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Tetapi ini adalah proses bagi anak Tuhan. Haleluya. Kesungguhan kita diproses. Apakah kita masih sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak? Nyatanya sudah hampir 2 tahun ini ada yang tidak pernah muncul di gereja. Kenapa? Karena takut COVID. Wow. Itu proses. Jadi setiap orang percaya sementara ditampi. Waduh, mana yang sekam dan mana yang benar-benar isi padinya itu. Kalau yang sekam dia akan pergi. Oleh sebab itu saudaraku, jangan takut. Jangan sampai kita ditampi akhirnya kita menjadi sekam dan buang ke dalam dapur api. Tapi marilah kita menjadi orang yang berisi, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita baca Yesaya 26. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Dan 11. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Dia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ulangi lagi ayat 10 itu sama-sama. 1, 2, 3. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Dia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. 11. Dia telah menunaikan, tetapi mereka tidak melihat. Biarlah mereka melihat Tuhan karena umatmu, dan biarlah mereka padamu. Biarlah api yang membusuk lawanmu memakan mereka habis. Saudara, mengerikan. Orang fasik, orang di luar Kristus, mereka curang. Saudara, secara internasional Amerika dan Eropa mencap Indonesia ini adalah bangsa yang terkorup nomor 1 di dunia. Halo? Secara internasional Amerika dan Eropa mencap Indonesia ini adalah terkorup nomor 1 di dunia. Dan bersyukur Jokowi bisa naik sehingga dia memusnahkan semua itu. Kalau tidak, ini Indonesia tidak akan maju.
Jadi bukan katanya, tapi menurut ya orang-orang yang ada di Amerika, mereka katakan itu Indonesia terkorup nomor 1 di dunia. Kedua itu Filipina. Makanya saudaraku, walaupun kita ada di Indonesia, coba saudara lihat Muhammad Kacem masuk ke penjara, dihajar sama polisi yang juga ada di dalam penjara karena korup, polisi korup, dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya ketemu sama Kacem, dihajar itu Kacem. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Kalau saya itu saudaraku, itulah Indonesia. Tapi kita berdoa untuk Indonesia agar supaya Indonesia ini kembali stabil dan biarlah banyak murtadin yang bertobat dan akhirnya mereka memiliki kerajaan surga. Haleluya. Dan itulah yang kita doakan. Yesaya 26 ayat 5 dan 6 katakan apa? Sebab ia sudah mendudukkan Ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Sebab ia sudah mendudukkan Duduk tinggi